Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Perkenalkan kelompok kami dari 4. kelompok 4. Nama saya Dimas Nama Setiawan saya dengan Dimas NIM Setiawan dengan NIM F551-24082. F551-24082. Jadi Jadi kita akan kita akan merepresentasikan hasil merepresentasikan tugas kami hasil yang tugas kami berjudul yang berjudul perbandingan REST dan perbandingan REST GraphQL dan pada GraphQL implementasi pada OP implementasi API. API. Jadi dalam Jadi presentasi dalam ini presentasi kami akan ini membahas kami akan membahas bagaimana kedua bagaimana arsitektur kedua API arsitektur tersebut API yaitu tersebut REST yaitu dan REST dan GraphQL GraphQL digunakan untuk digunakan mengelola untuk dan mengelola mengakses dan data. mengakses data. Serta bagaimana Serta bagaimana perbandingannya perbandingannya berdasarkan studi kasus kasus pada pada OP API, yaitu API yaitu publik API yang publik yang menyediakan data menyediakan tentang data Pokemon. tentang Pokemon. Baik, next. Next. Oke, jadi adalah nama-nama kelompok di kelompok kami. Ya. Yang pertama itu saya Dimas Setiawan dengan NIM F551-24082. Baik, saya persilahkan teman saya. Dengan NIM F551-24084. Dan saya Sahiruddin F551-24084. Dan saya Muhammad Pratama dengan F551-24104. Baik, next. Ya, di pendahuluan yang pertama yaitu API sebagai tulang punggung integrasi data modern. Itu API atau Application Programming Interface itu berperan penting sebagai tulang punggung integrasi data di dunia teknologi saat ini. Jadi hampir semua sistem mulai dari web, mobile hingga IoT saling terhubung melalui API untuk bertukar data dan berinteraksi. Yang kedua, REST menjadi standar umum karena kesederhanaannya. Jadi, dulu format API yang populer adalah SOAP. Namun karena rumit dan berat, sekarang yang paling umum digunakan adalah REST API. REST lebih sederhana, mudah dipahami, dan efisien karena bekerja langsung di atas protokol HTTP. Yang ketiga, GraphQL muncul sebagai alternatif untuk efisiensi data. Namun, sering berkembangnya kebutuhan aplikasi modern, mungkin masalah seperti overfetching dan underfetching data, di mana data yang dikirim sering terlalu banyak atau malah kurang. Untuk mengatasi hal ini, muncullah GraphQL, teknologi baru yang memungkinkan klien mengambil data secara lebih spesifik dan efisien sesuai kebutuhan. Yang keempat, tujuannya membandingkan REST dan GraphQL melalui studi kasus OP API. Tujuan dari penelitian dan presentasi ini adalah untuk membandingkan kedua arsitektur tersebut, yaitu REST dan GraphQL melalui studi kasus nyata yaitu OP API. Dari sini kami ingin melihat bagaimana efisiensi data, fleksibilitas, dan kelebihan serta kekurangan masing-masing dalam implementasi di dunia nyata. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada prinsip dasar dari RESTful API. Nah, RESTful API sendiri ini dikembangkan oleh Roy Fielding, adalah gaya arsitektur yang mengandalkan protokol komunikasi standar atau HTTP untuk pertukaran datanya. Nah, arsitektur ini dibangun di sekitar sumber daya yang diidentifikasi secara unik melalui Uniform Resource Identifier atau URI dan dipresentasikan dalam format ringan seperti JSON. Nah, salah satu prinsip REST ini adalah statelessness, yang berarti server tidak menyimpan konteks klien atau riwayat sesi antar permintaan. Setiap permintaan API harus mandiri dan mengandung semua informasi yang diperlukan untuk memprosesnya. Prinsip ini sangat mendukung skalabilitas horizontal karena setiap request cepat diarahkan ke server manapun tanpa perlu sesi yang melekat. Nah, prinsip lain yang krusial juga adalah uniform interface. Hal ini memastikan konsistensi dalam identifikasi dan manipulasi sumber daya operasi create, read, update, dan delete atau root. Nah, dilakukan untuk menggunakan metode
dilakukan untuk menggunakan metode HTTP standar secara konsisten. Post itu untuk membuat, get itu untuk mengambil, put atau page itu untuk memperbarui, dan delete untuk menghapus. Meskipun hypermedia as the engine of application state atau HTOS adalah bagian dari antarmuka seragam banyak implementasi REST modern termasuk PokeAPI REST cenderung mengadopsi pendekatan HTTP plus JSON yang lebih sederhana, berfokus pada resource centric melalui URL yang intuitif. Nah, selanjutnya itu ada prinsip dasar GraphQL. Nah, GraphQL ini bukan sekedar gaya arsitektur, melainkan bahasa query API yang menentukan secara spesifikasi bagaimana klien harus menerima data dari server jarak jauh. Filosofi GraphQL adalah membentuk kontrol kepada klien untuk mendefinisikan secara pasti data apa yang mereka butuhkan. Nah, berbeda dengan REST yang menggunakan banyak endpoint berdasarkan sumber daya yang terfragmentasi, GraphQL menggunakan satu endpoint URL tunggal, biasanya diakses melalui permintaan HTTP POST. Nah, semua query data, baik pengambilan data, modifikasi data, maupun koneksi real time, diarahkan ke endpoint ini. Nah, inti dari GraphQL ini adalah skema server side yang harus didefinisikan secara rinci. Skema ini berfungsi sebagai kontrak data yang ketat antara klien dan server. Data GraphQL didefinisikan sebagai strongly type, menggunakan tipe dasar seperti objects berisi bidang yang menjelaskan entitas. Scalars, tipe primitif seperti ini atau string. Inputs dan enums. Sifat strongly type ini memberikan keuntungan besar dalam validasi jika klien mengirimkan query yang melanggar struktur skema. Permintaan tersebut akan ditolak oleh server, menghasilkan data yang dianggap weakly type, dan klien harus secara manual memverifikasi validasi data yang dikembalikan. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang mekanisme caching dan nah, di sini REST mendukung caching HTTP standar, CON, proxy, dan attack. Mekanisme caching, penyimpanan data sementara, mewakili trade-off operasional yang paling signifikan antara kedua arsitektur ini. REST memiliki keunggulan besar karena kompatibel penuh dengan infrastruktur caching HTTP standar, karena setiap endpoint gate bersifat unik dan mengembalikan respon yang stabil. Mekanisme caching standar seperti proxy, content delivery network atau CDN, dan atau browser client dapat memanfaatkan header HTTP seperti cache control dan ITEC untuk menyimpan dan memvalidasi respon. Hal ini menjadikan caching REST mudah diimplementasikan secara out of the box dan sangat fleksibel. Terus kita lanjut ke REST perlu versioning URI V1, V2, GraphQL cukup update skema. Nah, hal ini memaksa server untuk memelihara dan mendukung beberapa versi API secara bersamaan yang meningkatkan biaya operasional dari pemeliharaan. GraphQL menawarkan pendekatan yang jauh lebih mulus terhadap evolusi skema, karena klien hanya meminta bidang yang mereka butuhkan. Server dapat menambahkan bidang baru ke skema tanpa merusak klien lama. Bidang yang sudah usang dapat ditandai sebagai deprecated selama klien itu meminta bidang yang sudah usang tersebut. Mereka tidak berpengaruh oleh perubahan pada skema secara keseluruhan. Kemampuan ini secara signifikan mengurangi kebutuhan untuk versioning URI yang agresif, sehingga GraphQL lebih diusahakan dalam lingkungan yang membutuhkan iterasi cepat. GraphQL caching lebih kompleks karena satu endpoint POST terkait otoritas baik REST maupun GraphQL mengharuskan logika otoritas diselesaikan ke lapisan bisnis di backend. REST cenderung lebih mudah diamankan karena otoritas dapat diikat ke endpoint atau metode HTTP spesifik.
Terus keamanan dan risiko. REST lebih mudah diamankan melalui endpoint spesifik. Nah, dari segi keamanan dan integritas data, kedua arsitektur memiliki karakteristik yang berbeda terkait otoritasi. Baik REST maupun GraphQL mengharuskan logika otoritas dilegalisasikan ke lapisan bisnis di backend. REST cenderung lebih mudah diamankan karena otoritas dapat diikat ke endpoint dan metode HTTP spesifik. Nah, terus kita bantu ke solusi, batas kedalaman dan kompleksitas query. Lapisan kompleksitas pada deployment GraphQL di sisi lain, GraphQL unggul dalam integrasi data karena sifatnya yang strongly typed, skema yang ketat semakin memastikan bahwa query yang tidak valid secara otomatis ditolak, memindahkan tanggung jawab validasi dari client server, dan memastikan klien menerima data dalam format yang telah ditentukan sebelumnya. Terus GraphQL beresiko DOS karena query-nya kompleks. POCA sebagai sumber data POCO API dirancang dengan arsitektur RESTful yang mengikuti prinsip-prinsip standar. Semua panggilan diarahkan ke URL dasar seperti HTTPS POCO API, Co API v2 dengan sumber daya signifikan melalui seperti Pokemon ID or name. Permintaan data dilakukan menggunakan HTTP GET standar. Baik, sekian. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama itu di mana itu kelebihan REST ada beberapa sederhana, stabil dan mudah di get chat. Nah, ada pun kekurangan yang di sini beberapa poin ya, itu ada boros data dan versionis kaku. Nah, selanjutnya itu ada GraphQL. Nah, kelebihan dari GraphQL ini yaitu ada efisien dan fleksibel. Nah, dan kekurangan itu tetapi kompleks dan charging dan awan DOS. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu ada kembangian arsitektur. Yang di mana itu kelebihannya itu tergantung konteks sistem dan kekurangannya itu tergantung dari kebutuhan data. Next. Nah, di sini kita akan menjelaskan selanjutnya relevansi dan pada penggunaan yang dimana REST di situ ada cocok untuk data yang seragam seperti e-commerce, yang dimana itu REST punya struktur yang ketat dan gampang dipahami karena datanya biasanya mirip-mirip, misalnya data produk atau transaksi. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, ada GraphQL, yang dimana itu cocok untuk data yang kompleks seperti media sosial. Dengan GraphQL kita bisa ambil data sesuai kebutuhan dalam satu permintaan. Ini cocok untuk aplikasi yang punya banyak hubungan data seperti pengguna, postingan, dan komentar. Terus selanjutnya itu ada hybrid, yang dimana itu cocok untuk sistem kampus atau disingkat YAS, yang dimana itu hybrid dia menggabungkan REST dan GraphQL, dan REST dipakai untuk data yang stabil, sementara GraphQL untuk modul yang lebih dinamis, sehingga cara ini bikin sistem kampus lebih fleksibel dan efisien. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, Baik, saya akan sekarang sudah menjelaskan. sampai di penghujung presentasi kami, yaitu
di kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu RESTful API dan GraphQL adalah bahwa pemilihan arsitektur API tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga merupakan keputusan strategis yang harus menyesuaikan konteks kebutuhan sistem. Pemilihan yang tepat dapat mempengaruhi kinerja, skalabilitas, serta efisiensi pengembangan aplikasi. Jadi itulah kesimpulan dari kelompok kami. Salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.